Pada awal film, kita dapat melihat salah satu seorang tentara Nazi Jerman yang tampak sedang mengecek keadaan di sekitar lokasi sisa peperangan dengan seekor kuda yang ditungganginya. Tanpa ia sadari, ia telah diawasi oleh Wardedi yang masih hidup. Setelah selesai membunuh tentara Jerman tersebut, nampak Wardedi yang menenangkan kru tanknya yang syok karena salah satu rekan yang bernama Ray tewas dalam peperangan tersebut. Setelah merasa misi tersebut telah usai dilaksanakannya, kru tank Fury pun kembali ke markasnya dengan penuh kekecewaan karena merasa gagal menyelamatkan rekannya dalam misi tersebut. Setelah sesampainya di markas, Wardedi memerintahkan seluruh kru tanknya untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk misi selanjutnya. Di sini, walaupun Wardedi nampak tegas dan keras dalam melaksanakan tugasnya, sebenarnya Wardedi sangat terpukul dengan keadaan yang dialaminya selama peperangan. Namun, ia selalu menyembunyikan kesedihannya hanya seorang diri. Sesaat di camp sebelum melanjutkan misi selanjutnya, para anggota kru nampak sedang mempersiapkan segala amunisi dan perbekalan. Tiba-tiba Sersan Wardedi nampak dihampiri oleh seorang tentara baru yang bernama Norman, yang dimana Norman ditugaskan untuk bergabung menggantikan posisi Ray yang telah tewas di peperangan sebelumnya. Sebelumnya, Norman dengan sepengetahuannya ia hanya ditugaskan di bagian markas korps karena dengan pengalaman sebelumnya hanya sebagai juru ketik. Namun pada kenyataannya ia ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk menggantikan Ray di peleton yang dipimpin oleh Wardedi. Di sini Norman nampak dikucilkan oleh kru tank Fury yang melihat Norman tidak ada pengalaman sedikit pun sebelumnya untuk terjun ke lapangan atau bergabung mengikuti misi peperangan. Dan lebih parahnya lagi, Norman tidak ada pengetahuannya tentang tank, bahkan ia pun tidak tahu sama sekali bagaimana bentuk isi dalam tank. Setelah diinterogasi oleh kru tank, Kun S yang langsung memerintahkan Norman untuk membersihkan tank. Saat membersihkan isi dalam tank, Norman nampak syok setelah melihat bekas sobekan wajah Ray. Di scene ini nampak Sersan Wardedi yang sedang berbincang dengan tentara lainnya di markas. Ia melihat tawanan yang sedang digiring, dan saat itu Sersan Wardedi pun langsung emosi melihat tawanan tersebut digiring lewat di depan Wardedi. Di sini Sersan Wardedi dengan emosionalnya ia mengatakan kepada Norman bahwa yang digiring itu adalah tentara SS Jerman yang akan menjadi target dari misi peperangannya. Dan yang menjadi tantangan terberat Norman adalah ia belum pernah membunuh sama sekali. Sontak Sersan Wardedi langsung memberi Norman senjata dan mengatakan, You will. Boy, do this. Keep killing. Close it up. Not yet. Pada misi selanjutnya, Sersan Wardedi bersama kru tank lainnya diminta untuk bertemu dan bergabung dengan Kompi Baker Batalion 41 yang dipimpin oleh Sersan Collier alias Wardedi yang akan memimpin peleton di misi ini. First platoon, mount up, move out. Ketika jalan menuju Kompi Baker, Sersan Wardedi kembali menekankan kepada kru tank untuk selalu berhati-hati dan harus langsung menembaki jika ada hal yang mencurigakan. Bahkan ini berlaku kepada warga sipil pun yang sedang melintasi area. Saat di tengah perjalanan, Norman tidak sengaja melihat seorang remaja dan anak-anak yang sedang membuntutinya. Namun di sini Norman hanya membiarkannya. Alhasil
You cocksucker! Why didn't you take the shot? You see what a kid can do? Fucking bug. Next German, you see with a weapon. I'll lead the column. Let's get us where we're going. Setelah sampai di Kompi Baker, Sersan Wardedi bertemu dengan Kapten Wagoner yang akan memberikan misi kepada Sersan Wardedi dan peleton lainnya, yaitu untuk menyelamatkan peleton Kapten Wagoner yang terjebak di lapangan. Karena peleton Kapten Wagoner dikepung oleh senjata anti-tank yang dimiliki oleh tentara Jerman. Setelah perintah ini diterima, akhirnya misi pun dimulai. All right, let's get the boys off. Get them off. Give me last. All right, stick right. Clear on the right. Eyes up, everybody. Di tengah peperangan, lagi-lagi Norman tidak menembaki satupun tentara SS milik Jerman. Di sini Gordo pun geram dan menyuruh Norman untuk menembaki tentara SS Jerman yang telah tewas, hanya untuk memastikan bahwa tentara itu benar-benar tewas. Di sini Norman hanya mengeluh dan sangat terpukul melihat mayat-mayat yang tergeletak di tengah peperangan. Di saat peperangan sudah mulai ditaklukkan oleh Sersan Wardedi bersama peleton lainnya, Sersan Wardedi berbicara kepada Norman bahwa dulu aku memiliki pasukan penembak terbaik dari seluruh pasukan yang pernah memegang kendali senjata yang kau posisikan sekarang. Dan Sersan Wardedi dulu pernah berjanji untuk menjaga seluruh kru tanknya agar tetap hidup. Tapi sekarang kau hampir membahayakan semuanya, ucap Sersan Wardedi. Namun di sini Norman hanya meminta maaf dan sambil berbicara bahwa ia hanya terlatih mengetik 60 kata per menit dan tidak terlatih untuk menembaki mayat-mayat. I'm trained to type 60 words a minute. Next, di saat kru lain memeriksa lapangan, mereka mendapatkan satu tentara SS milik Jerman yang masih hidup. Dan di sini Sersan Wardedi memerintahkan Norman untuk langsung mengeksekusi tentara SS tersebut. On a big fat hole in his fucking back. Pick. Just Come kill here. me. Shoot me. All right. 1, 2. Do it, Norman. Dan setelah mengeksekusi, Sersan Wardedi pun kembali nampak meratapi kesedihannya hanya seorang diri, lagi dan lagi. Di sisi lain, Norman dengan suasana hatinya yang masih syok, nampak ditenangkan oleh Bible, Gordo, dan Kun S. Mereka pun mulai nampak prihatin kepada Norman, tetapi di sini mereka kembali menguatkan Norman bahwa mereka berperang selalu bersama. Kemudian setelah perbincangan atau saling nostalgia yang telah dialami mereka semua sebelumnya selama mengikuti peperangan bersama, nampak Sersan Wardedi yang menghampiri Norman dan berkata belum melihat Norman makan sama sekali seharian ini. Move on, 15. Next, setelah misi menyelamatkan peleton yang terjebak di lapangan berhasil, mereka kembali bersama peleton lainnya bersiap menuju kota lainnya. Di tengah perjalanan, mereka disuguhi oleh pemandangan di mana rakyat Jerman yang tidak mau ikut berperang untuk negaranya, mereka akan dibunuh dan digantung hidup-hidup. Ya, itu adalah perbuatan dari tentara SS Jerman. Now we're ready to commence assault. Setelah sesampainya di salah satu kota di Jerman, mereka kembali mengecek keadaan kota tersebut dan bertemu dengan salah satu warga sipil. Di sini Sersan Wardedi berbincang kepada warga tersebut dengan kemampuannya yang bisa berbahasa Jerman, menanyakan di mana tentara Jerman bersembunyi. Namun yang terjadi, Follow my burst.
Good shooting, kid. Sesaat tidak ada lagi perlawanan, keluarlah seorang pria dari dalam bangunan tersebut sembari melambaikan bendera putih yang artinya mereka mengaku menyerah. Sanwardedi menyuruh untuk mereka semua keluar dari bangunan tersebut sambil mengangkat tangan. Dan alhasil ternyata pasukan yang keluar dari bangunan tersebut rata-rata mereka semua adalah sekumpulan wanita dan anak-anak yang dipaksa berperang oleh tentara SS Jerman. Namun di tengah kerumunan orang-orang itu, Sersan Wardedi melihat salah seorang tentara SS Jerman. Sersan Wardedi menanyakan kepada warga sipil yang menyerah tadi, apakah itu orang yang menggantung anak-anak yang ada di jajaran kota tersebut? The Kindergehang? Yeah. That cocksucker with the busted wing. Oh. Sersan Wardedi beserta peleton lainnya memutuskan untuk beristirahat sementara di kota tersebut. Ya, Gordo dan Kun Es pun nampak menikmati kemenangan mereka sementara sambil merajut tali kasih antara satu sama lain bersama bunga desa. Dan Bible dengan ketaatannya dengan agamanya, ia menyempatkan untuk membaca Alkitabnya. Kemudian Sersan Wardedi menghampiri Norman dan memuji Norman karena ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun Norman masih nampak menyesali apa yang telah ia lakukannya. Dan untuk meyakinkan kembali si Norman, Sersan Wardedi membawa Norman ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu. Sesampai di dalam bangunan, Sersan Wardedi melihatkan kepada Norman mayat-mayat para petinggi Nazi. Norman pun bertanya, apakah maksud dari semua ini? Sontak Sersan Wardedi menjawab bahwa para petinggi tersebut tahu akan kedatangan kita. Para petinggi ini berpesta sambil mabuk-mabukan, kemudian mereka bunuh diri, ucap Sersan Wardedi. Norman pun kembali bertanya, kenapa kau menunjukkan ini kepadaku? Lalu Sersan Wardedi dengan lugas mengatakan bahwa ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam. Setelah kembali keluar dari bangunan itu, Sersan Wardedi pun tak sengaja melihat salah seorang warga sipil yang mengintip dari salah satu bangunan lainnya. Sontak mereka pun langsung menuju bangunan tersebut. Saat di dalam bangunan tersebut, Sersan Wardedi dan Norman memergoki seorang wanita dan bertanya kepada wanita tersebut, di manakah yang lainnya bersembunyi? Namun wanita tersebut mengatakan tidak ada orang lain selain dirinya. Di sini Sersan Wardedi tidak percaya akan ucapan wanita tersebut. Close! Stay the fucking here. Close the door and lock it. Lock the fucking door. Di sini Norman terlihat sangat khawatir dan berprasangka buruk terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh Sersan Wardedi. Di saat suasana penuh ketegangan dan rasa takut yang dialami oleh kedua wanita tersebut, Sersan Wardedi menyuruh salah satu wanita itu untuk memasak air. Lalu keponakannya yang cantik itu disuruh untuk berdiri di hadapan Sersan Wardedi sembari diinterogasi. Di sini pikiran Norman pun tampak kacau pada hal buruk yang akan dilakukan oleh Sersan Wardedi. Di tengah kedua wanita yang sedang sibuk memasak perbekalan, Sersan Wardedi yang sedang membersihkan badannya, Norman merasa lega lalu memainkan piano yang ada di ruangan tersebut. Sontak tak sengaja Emma mendengar alunan piano yang dimainkan Norman. Emma pun spontan langsung mengiringi Norman dengan ikut bernyanyi. You don't take her in that bedroom, I will. Di saat di dalam kamar, Norman dan Emma tidak melakukan ritual apapun. Mereka hanya diam saling bertatapan satu sama lain. Di situasi yang sangat kaku itu, Norman berusaha mencairkan suasana dengan mencoba meramal Emma. Dengan segala jurus andalan Norman, perlahan melunakkan hati Emma. Dan akhirnya benih cinta pun tumbuh di antara mereka berdua.
Ketika mereka hendak menyantapi makanan, datanglah Gordo dan Kun Es yang berniat menawari Norman gadis desa di luar yang telah mereka garap. Namun ketika di dalam ruangan tersebut, Gordo dan Kun Es pun terkejut bahwa Norman telah memiliki wanita lain, yaitu Emma. Di sini Gordo dan Kun Es merasa dicurangi oleh Norman yang telah dulu menggait seorang gadis. What quiver? Don't worry about me. I'm a friend. He fucking that ass. Drink. There it is. Just fix this for you real quick. Enjoying my meal, boys. And as much as Tengah hangatnya perbincangan, mereka pun dapat panggilan dari kapten untuk melanjutkan misi selanjutnya. Emma yang sudah mulai nyaman dengan kehadiran Norman, akhirnya sedih karena ditinggalkan untuk kembali bertugas atau berperang, atau melanjutkan misinya. Ketika mempersiapkan kembali peralatan perang, tiba-tiba pesawat Jerman meluncurkan bom ke arah mereka, dan bangunan-bangunan yang ada di sekitar hancur, termasuk bangunan yang dihuni oleh Emma. Jesus Christ! What are you doing, huh? What you going there? What is wrong? Are you okay? It's called war. Di scene ini, mereka melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan kota lainnya. Tiba-tiba salah satu tank dari peleton mereka hancur ditembaki oleh senjata anti-tank milik Jerman. Dan peleton yang lainnya memilih mundur sedikit ke arah hutan untuk mengalihkan pandangan senjata anti-tank yang menyerang mereka. Goddamn tank! What the fuck is on the way? Ready. Stop! He's coming out. What do you want, Tom? All right. Oh, God. God damn it. God. We're all that's left. Just us and Gordo. What is there? Right side. Don't keep us in there. Come on, Bible. Motherfucking shit. Fuck. House. Akhirnya tank yang dimiliki oleh Jerman tersebut telah berhasil dikalahkan oleh mereka. Akan tetapi peleton yang lain tidak dapat diselamatkan, dan yang tersisa hanyalah tank Fury. Next, akhirnya mereka melanjutkan misi. Namun saat di tengah perjalanan, tak sengaja tank mereka pun menginjak ranjau dan membuat rel atau roda tank Fury pun hancur. Sembari mencoba berusaha memperbaiki tank, lalu Norman dan Kun Es diperintahkan oleh Sersan Wardedi untuk memeriksa bangunan yang ada di dekatnya. Sembari memeriksa bangunan itu, Kun Es nampak menyesali dan meminta maaf apa yang telah diperbuatnya kepada Norman selama ini. Setelah memeriksa bangunan yang sudah dipastikan aman, Norman kembali diperintahkan oleh Sersan Wardedi untuk berjaga di puncak bukit sekitar, sembari kru lainnya yang sedang memperbaiki tank Fury. Di tengah sedang berjaga, Norman melihat dari kejauhan ada tentara SS yang sedang baris berbaris sambil menyanyikan himne mereka. Sontak Norman langsung menuju ke arah tank Fury, lalu melaporkan kepada Sersan Wardedi bahwa ada tentara yang jumlahnya sangat banyak menuju ke arah mereka, sedangkan kondisi kerusakan tank yang dialami mereka belum bisa berjalan. Sersan Wardedi yang sedang memikirkan rencana apa yang mereka lakukan, Bible dan Kun Es pun memberi usulan untuk menghindar dan berencana menyerang tentara SS Jerman dari hutan, dikarenakan tank yang mereka miliki rusak. You want to sit here? We're gonna hold this crossroad. Stop! What are you doing? Teringat dengan mandat yang diberikan oleh kapten kepada Sersan Wardedi bahwa apapun yang terjadi tetaplah menjaga dan mempertahankan persimpangan tersebut. Setelah Wardedi bersikeras untuk tetap berada di tank tersebut untuk tetap bertahan dan tidak akan lari dari apapun yang akan menyerang mereka. Di situasi ini terjadilah percekcokan antara Sersan Wardedi dengan kru lainnya.
karena keputusan yang diambil oleh Sersan Wardedi itulah sangat berbahaya. Namun Sersan Wardedi dengan keteguhan hatinya, ia mempersilahkan kepada Bible dan kru lainnya untuk berjaga di sekitar pepohonan. Sedangkan Wardedi tetap ingin bertahan di tank Fury walaupun hanya seorang diri, sambil berkata, It's my home. We're gonna stay. I'm staying here with you. Boog. Get us one of the dead crowds. Saat setelah semua mereka persiapkan sembari menunggu kedatangan tentara SS Jerman ke arah mereka, mulailah percakapan yang penuh haru dan ketegangan, seolah-olah kematian telah berada di depan mereka. Di situasi ini mereka nampak menenangkan diri dengan sebotol minuman. Di saat Norman hendak meminum minuman tersebut, Kun S dengan guyonannya sambil berkata, You fighting fucking Frank machine, ain't you? I christen the machine. Machine! They're coming. Just come on in. Auf den kaputten Panzer drauf! Bible, put it in that building. It's full of fucking crowd. They're running. Reverse. Give me another. That was... saat di tengah peperangan, amunisi yang dimiliki oleh mereka mulai habis dan sadar bahwa amunisi cadangan mereka ada di bagian luar tank. Sersan Wardedi mencoba menghalangi pandangan tentara SS Jerman dengan melemparkan bom asap di sekitar tank. Di saat amunisi telah berhasil mereka ambil dan bersiap untuk kembali ke dalam tank, Sersan Wardedi pun mendengar tembakan dari tentara Jerman yang mengenai bagian lengan kirinya saat hendak masuk ke dalam tank. Ketika suasana mulai sejenak hening, para kru tank Fury pun terus mengawasi dan sedikit menahan serangan karena sadar akan amunisi yang mereka miliki terbatas. Tiba-tiba senjata penghancur tank milik Jerman meluncur ke arah bagian kepala tank Fury. Namun tembakan senjata penghancur tank itu menewaskan Kun S yang mengenai pada bagian perutnya. Get up! Still in this fight! Perlahan amunisi yang tadinya terbatas yang mereka miliki sekarang sudah mulai habis, dan yang tersisa hanyalah senjata tangan yang harus mereka gunakan di bagian luar tank. Akan tetapi Gordo yang melihat ada beberapa tentara SS Jerman mendekati tank mencoba melemparkan bom ke arah mereka. Namun saat hendak melemparkan bom, tiba-tiba dari tentara Jerman berhasil mengenai Gordo. Dan bom yang hendak akan dilempar tadi terlepas dari genggaman Gordo yang membuat bom yang dengan pelatuknya sudah ditarik jatuh ke dalam tank. Sontak melihat itu, Norman langsung berteriak. Gordo langsung menghimpit bom itu dengan badannya. Alhasil tubuh Gordo pun hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Bible yang juga amunisi senjatanya sudah habis kemudian mencoba keluar dari tank dan mengambil senjata milik tentara SS Jerman yang telah tewas. Di saat Sersan Wardedi sedang menembaki tentara Jerman dari atas tank, ia meminta granat kepada Bible. Tiba-tiba saat hendak dipalka tank, Bible mendapatkan serangan dari tentara Jerman yang menewaskan Bible. Kemudian disusul dengan tertembaknya bagian lengan kanan Sersan Wardedi oleh salah satu tentara SS Jerman yang bersembunyi dengan menggunakan sniper. Di scene ini, Sersan Wardedi yang terjatuh ke dalam tank akibat tembakan dari sniper milik Jerman nampak sekarat dan tidak mampu melakukan perlawanan
dikarenakan kedua lengannya sudah dihujani beberapa tembakan. Melihat itu, Norman yang nampak panik, bingung tidak tahu harus berbuat apa lagi, dikarenakan yang tersisa hanyalah Norman sendiri di hadapan Sersan Wardedi yang tengah sekarat. Di tengah kepanikannya, Norman berkata kepada Sersan Wardedi untuk menyerah saja. Akan tetapi, Sersan Wardedi membantah Norman untuk tidak menyerah, karena jika Norman menyerah, ia akan dibunuh lebih kejam lagi. Lalu Sersan Wardedi menyuruh Norman untuk menyelinap di bagian bawah tank melalui palka bagian bawah. Dan sesaat kemudian, bom pun dimasukkan oleh tentara SS Jerman ke dalam tank, yang akhirnya membuat Sersan Wardedi pun tewas oleh ledakan bom tersebut. Norman yang sedang berada di bawah bagian tank berusaha menggali tanah untuk menimbun sebagian tubuhnya agar tidak dapat dilihat oleh tentara Jerman. Dan akhirnya ketika tentara SS Jerman hendak pergi dan merasa semua prajurit tank Fury telah tewas, tiba-tiba salah satu prajurit SS milik Jerman mencoba mengecek bagian bawah tank. Ia melihat dan mendapati bahwa Norman yang masih hidup. Namun anehnya di sini prajurit Jerman tersebut hanya memilih diam dan membiarkan Norman tetap hidup. Keesokan harinya, Norman terbangun dan merasa kondisi telah aman. Norman kembali masuk ke dalam tank dan menutupi mayat Sersan Wardedi dengan pakaiannya. Sontak, tiba-tiba terdengar oleh Norman suara dari luar tank. Norman pun mulai panik dan bersiap menodongkan senjata ke arah palka tank. Tiba-tiba, ketika palka tank dibuka, yang didapati itu adalah ternyata sekumpulan tentara Amerika yang sedang mengevakuasi di sekitaran lokasi tersebut.